الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ بخير الحمد لله أستاذ. أنتم وكيف حال بخير؟ الأستاذ؟ الحمد لله. طيب في هذا اليوم إن شاء الله نأتي إلى باب جديد وهو الدرس الخامس، لكن قبل ذلك نريد أن نراجع شيئا ما أخذناه في اللقاء الماضي. Ya, kita insya Allah hari ini akan masuk ke bab baru, namun seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan baru kita akan murojaah sedikit dari apa yang sudah kita ambil pada pekan lalu. Nah, pekan lalu kita di bab 4 ada beberapa pembahasan ya. Di sana yang pertama ada pembahasan harful jar ya, huruful jar. Apa aja huruful jar yang kita ambil kemarin? Min, Ala, min, Ya, ada ila, dan ala, fi, ala, ila, fi. min. Ada 4 ya. Yang kemarin kita ambil ada 4. Fi, ala, ila, dan min. Ini semua 4-4 huruful jar. Bagaimana kaidah huruful jar? kata setelahnya menjadi kasroh. Kata setelahnya menjadi kasrah. Ya, contoh dari fi. Fi fasli. Yang lengkap kalimatnya? Al-waladu fil fasli. Al-waladu fil fasli. Ahsant. Kemudian ala. Al-qalamu fil maktabi. Al-qalamu Ya, Alal, tabi. alal maktabi. Ala ya di atas. Kemudian ila. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Ahsan. Min. Apa tadi? Dhahaba rajulu. Dhahaba Hamidun kharajal mudiri minal madrasati. Kharajal mudiru ilal madrasati. Minal madrasati. Nah, kharajal mudiru minal madrasati. Ahsan. Ya, itu semua adalah huruf al-jar. Itu semua adalah huruf al-jar. Baik. Ada pertanyaan untuk huruf al-jar? Jadi jelas ya. Kata yang datang setelah huruf jar berharakat apa? Majrur atau Kasroh, majrur. Majrur ya, majrur atau berharakat kasrah. Yang tadinya al-baitu. Kalau ketemu fi jangan fil baitu, tapi fil bait. Bait. Nah, kalau nama negara nggak dirubah kan ya? Kalau nama negara Maka tergantung kayak negaranya. nomor 5 kan Dhahaba Muhammadun min sin. Nah,
Sinnya sin apa? Nah, ya Oh, untuk negara, ya. dia tergantung negaranya. Ciri-cirinya, kalau negaranya ada alif lamnya, itu bisa berubah menjadi kasroh. Oh, Kalau negaranya ada alif lamnya. Contohnya, ya negara atau daerah ya. oh ya, Bandung kan sampai yang Itu Asyir, Al-Yaban, itu semua ada alif lamnya. Iya. Jadi kalau pakai min Asini, min Al-Yabani, ya itu tetap berubah menjadi kasroh. Nah, tapi ada nama-nama yang tidak berubah menjadi kasroh. Ya, contohnya nama-nama yang diakhiri dengan alif. Yang diakhiri dengan alif ya tidak bisa berubah. Ada Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura. Ini tidak bisa diubah. Min Singapura, min Indonesia, min Malaysia. Ya, kalau ini tidak bisa diubah. Ya, ada lagi yang kalau dia kena majrur, berubahnya bukan ke kasrah, tapi ke fathah. Itu ada lagi. Kayak Pakistan. Iya, karena dia mamnu al-sarf. Itu nanti ada pembahasannya insyaallah akhir semester ini atau semester depan. Tapi mudahnya intinya kalau ada negara yang menggunakan alif lam, negara atau nama daerah ya, yang diawali dengan alif lam, berarti dia bisa berubah-berubah ya, bisa dengan kasroh, bisa dengan dhammah. Kalau dengan huruf jar berarti dia bisa berubah dengan kasroh. Minal Sini, minal Yabani, minal Riyadhi. Riyadh juga. Minal Urdun, ya Urduni. Nah, itu sama. Karena dia ada alif lam, bisa menjadi kasroh. Nah, ya, ada lagi? Khalas. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, kemarin kita belajar aina. Ya, apa artinya aina? Di mana? Ya, kalau min aina, dari mana? dari mana? Ila aina, Kemana? 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 Ya, ila aina dhahaba Hamidun. Ya, kemana Hamid pergi? Kemana Hamid pergi? Baik. Kemudian ada al-alam al-mu'annats la yunawwan. Apa maksudnya? Nama-nama yang tidak ditanwin. Nama-nama apa yang tidak ditanwin? Nama-nama perempuan. Nama-nama mu'annats. Ya. Nama-nama mu'annats tidak ditanwin. Ada Aisyatu, bukan Aisyatun. Kemudian ada Aminatu. Ada Maryamu. Ada siapa lagi? Zainabu. Fatimatu. Semuanya ini tidak ditanwin. Ya, kalau ditanya kenapa Aisyah tidak ditanwin? Karena dia mu'annats. Alam mu'annats. Nama-nama perempuan. Kalau Ilham nama perempuan apa laki-laki Ustaz? Ilham. Saya pernah nanya ke orang Arab, tapi khususnya orang Lebanon. Ya Ilham, Iqbal, Iman. Itu di sini nama perempuan. Di Timur Tengah ya Ustaz ya nama perempuan. Di Timur Tengah. Amal, ya, itu juga nama perempuan.
Dan nggak masalah misalkan di Indonesia ya nama laki-laki, di sana nama perempuan. Memang beda adatnya. Itu baru salah pakai nama perempuan doang. Nah, di Indonesia ada nama-nama yang diambil dari bahasa Arab, tapi orang Arab nggak pakai. Iya kan? Asal nyomot aja, yang penting bahasa Arab. Ya. Ada orang namanya Firosh. Kedengarannya bagus sih. Tapi kalau di sini artinya kasur. Ya kan? Ini asal bahasa Arab dia pakai, ini lebih aneh lagi justru sebenarnya. Sama kayak misalkan orang asing pakai nama bahasa Indonesia, tapi dia ngambil asal kata bahasa Indonesia misalkan. Wah, saya suka Indonesia. Saya mau kasih nama anak saya namanya kursi, atau namanya meja, atau namanya kasur. Ya, orang Indonesia kalau dengar nama itu akan merasa aneh. Sama dengan orang Arab. Kita kayak banyak nama kita tuh bahasa Arab, tapi orang Arab kalau dengar nama kita justru tersenyum ya. Ini karena Tertawa ya Ustaz. justru bahasa Arab ya, artinya kok begini nama orang. Nah, ya kalau bisa untuk nama anak jangan asal bahasa Arab. Baik. Terus tahu artinya. Ibu Anita, ada suara angin-angin dong, dekat dengan kipas kayaknya. Oh, kemasukan Ustaz ya? Apa nanti saya jawabkan dulu? Coba agak digeser dikit. Ana malah dengar suara kayak itu, kayak guntur itu, Ustaz. Kayak suara Ya, guntur. itu angin dong. Biasanya kalau naik motor, biasanya suara gitu. Kalau lagi belajar mungkin kipas angin. Baik Ustaz. Aman. Nah. Baik. Ada pertanyaan lagi untuk pelajaran-pelajaran yang lalu? Layujat Ustaz. Iya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan kita di bab ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamis. Ada 3 kaidah di sini. Yang pertama mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian ada harfun nida dan munada. Yang ketiga ada hamzah al-wasl, hamzatul wasl. Nah, dari pertama yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Di sini kita punya 2 kata ya. Ada kitabun dan ada Muhammadun. Ya, ada kitabun dan ada Muhammadun. Sekarang kita pengen menyandingkan. Ya, kitabun ini pengen kita sandarkan ke Muhammad. Pengen kita bilang ini kitabnya Muhammad. Jadi kepemilikan. Yang tadinya dia sendiri-sendiri, kitabun Muhammad. Pengen kita sandingkan menjadi kitabnya Muhammad. Gimana caranya? Caranya ketika disandingkan mereka berubah harokatnya. Contohnya di sini kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Qallidna ba'di kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Apa yang berubah di situ? Harokatnya. Pakai tanwin. Harokat yang mana? Tidak pakai tanwin. Ya. Kitabu Tidak pakai tanwin. Kemudian Muhammadin menjadi Muhammadin jadi Muhammadin. Jadi majrur. iya, Muhammadun jadi Muhammadin. Ya. 2 rangkaian ini kita sebut yang pertama mudhaf atau benda yang disandarkan. Dan yang kedua, Muhammadin kita sebut mudhaf ilaih. Ya, kitabu kita sebut mudhaf.
Muhammadin kita sebut mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, jadi yang punyanya, yang disandarkannya kepadanya itu mudhaf ilaih. Misalkan ada kalimat lagi qalamu talibin. Qalamu talibin. Mana mudhafnya? Qalamu. Qalamun. Qalam. Ya. Kemudian talibin sebagai Mudhaf ilaih. Ilaih. ya, talibin di sana sebagai mudhaf. Jadi yang pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Ilaih. Ya. Jelas ya pembagian mudhaf dan mudhaf ilaih sampai sini aman? Aman, insyaallah. Wadih, Wadih ya. insyaallah. Ya, kalau sudah jelas mana mudhaf dan mana mudhaf ilaih, selanjutnya kita akan lihat apa kaidah-kaidah mudhaf dan apa kaidah untuk mudhaf ilaih. Yang pertama ada kaidah untuk mudhaf. Kaidah untuk mudhaf ada dua. Ada dua. Yang pertama tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Jadi tidak boleh kita bilang kitabun Muhammadin. Nah, salahnya di mana ini? Kitabun. Di tanwinnya ya. Tidak boleh tanwin kalau mudhaf. Kaidah yang kedua, tidak boleh pakai alif lam. Alif lamnya dihilangkan ketika sedang menjadi mudhaf. Jadi nggak boleh kita bilang Al-Kitabu Muhammadin. Mana salahnya? Al-Kitab. Ya, al-nya ini ya. Jadi kalau kata-kata sebelum-sebelumnya kita suruh pilih antara tanwin dan alif lam. Tapi kalau mudhaf justru karena dia disandarkan, maka tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Alif lam. Tidak boleh dua-duanya. Sehingga menjadi Kitabu Muhammadin. Nah, jelas kaidah untuk mudhaf? Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Wadih. Wadih, Ustaz. Insyaallah. Wadih. Baik. Ya, ini untuk mudhaf. Sekarang untuk mudhaf ilaih. Yang disandarkan kepadanya, yang punya. Kaidahnya hanya satu. Ya, kaidah untuk mudhaf ilaih hanya satu, yaitu majrur. Apa majrur kemarin? Kasrah. Kasrah ya. Kasrah. Nah, yang tadinya Muhammadun jadi Muhammadin. Muhammadin. Yang tadinya talibun jadi Talibin. Yang tadinya al-faslu jadi al-fasli. Faslin. Ya. Kalau tadinya al-mudarrisu jadi Al-mudarrisi. al-mudarrisi. Ya, intinya majrur. Mau pakai alif lah, mau enggak terserah. Yang penting majrur. Ya, sehingga tidak boleh kita bilang Kitabu Muhammadun. Salahnya di mana ini? Ya, di harokat. Abu Muhammadin. Ya, harusnya din, tapi ini salah. Baik, apakah mudhaf ilaih bisa pakai alif lam? Bisa. Ya. Jadi tergantung pemakaian kita. Kalau Muhammadun kan memang pakai tanwin namanya. Jadi Kitabu Muhammadin. Kalau misalkan Tabibun pakai alif lam jadi at-tabibu. At-tabibu ini bisa jadi mudhaf ilaih. Contohnya rumah dokter
itu, ya rumah dokter tersebut. Jadinya apa, Om? Baitu. Al-baitu. Baitu. Baitu. Baitul. Baitu. Baitu tabibi. Baitu Baitu tabibi. Tabibi. Baitu tabibi. Tabibi. Jadi untuk mudhaf ilaih bisa pakai alif lam. Mudhafnya ini yang tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Tidak boleh alif lam dan tanwin. Ya. Nah, biasanya ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang agak advance ya. Kalau mudhaf tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin, gimana cara menentukan dia nakirah dan ma'rifah? Masih ingat nakirah ma'rifah ya? Tidak jelas dan sudah jelas. Spesifik dan tidak spesifik, ya. Dulu-dulu Iya. kita pakai alif lam untuk membuat dia ma'rifah. Iya kan? Kitabun nakirah, al-kitabu ma'rifah. Spesifik. Buku yang itu, buku tersebut. Tapi kalau dia mudhaf, gimana cara membuatnya ma'rifah? Ditambahkan. Ya. Karena dia tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Tanwin. Ada satu kaidah. Segala yang dimudhafkan atau diidhafahkan atau disandarkan ke sesuatu yang ma'rifah, maka dia ma'rifah. Sesuatu yang dia mudhaf ke ma'rifah, maka dia ma'rifah. Baitut tabibi. Ya. Berarti baitnya ini ma'rifah. Kenapa? Karena dia mudhaf ke ma'rifah. Ya, ini cuma tambahan informasi. Kadang-kadang ditanyakan oleh sebagian orang. Gimana tadi Ustaz? Kaidahnya gimana tadi? Sesuatu atau segala yang mudhaf ke ma'rifah. Mudhaf. Ulang Ustaz, segala yang dimudhafkan apa sesuatu Ustaz? Sama aja ya. Sesuatu yang segala yang dimudhafkan ke sesuatu yang dimudhafkan ke sesuatu yang ma'rifah. Itu yang ma'rifah, maka dia makrifah juga. Maka dia ma'rifah. Sesuatu yang dimudhafkan ke ma'rifah, maka dia ma'rifah. Maka dia ma'rifah. Nah, ini kaidah ya. Ma'udhifa ila ma'rifah. Fahiya ma'rifah. Ya, yang disandarkan ke ma'rifah, maka dia ma'rifah. Ma'rifah. Kalau ma'rifah itu seperti ini Ustaz, kayak al-kitab begitu bukan Ustaz? Al-kitabu ma'rifah. Fungsi al berarti itu membuat benda menjadi ma'rifah, menjadi spesifik. Berarti dia bisa jadi rukun pertama juga ya Ustaz? Rukun pertama. Bisa rukun jadi pertama maksudnya bisa mubtada. jadi rukun pertama ya. Iya. Bisa jadi mubtada, iya. Ya mubtada memang asalnya ma'rifah. Di awal ya berarti Ustaz. Di awal. Al-kitabu jamilun. Nah, itu kan jadi mubtada al-kitabu. Nah, kita sudah belajar mubtada khabar atau belum? Mubtada khabar kita udah belajar. Yang pertama ya Ustaz? Udah ya, mubtada khabar ya. Udah. Nah, nanti mungkin pekan depan kita belajar mubtada khabar dengan bentuknya yang lain. Baik. Kelas? Jelas kaidah mudhaf ilaih? Apa kaidah untuk mudhaf tadi ada berapa? Untuk mudhaf ada dua. Yang pertama tidak boleh tanwin, yang kedua tidak pakai al. Tidak boleh pakai alif lam. Tidak tanwin, tidak alif lam.
Kemudian kaidah untuk mudhaf ilaih hanya satu, yaitu Majrur. 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 Pakai alif lam. Terserah ya, bisa pakai alif lam, bisa tidak. Tergantung kita, maunya nakirah atau ma'rifah. Tergantung Yang penting konteks ya majrur. berarti Ustaz ya. Tergantung konteks. Misalkan kitabu thalibin. Kitabu thalibin. Berarti di sini nakirah. Buku seorang murid. Tapi belum spesifik murid yang mana. Yang penting buku seorang murid. Kitabu thalibin. Hadza kitabu thalibin. Ini buku seorang murid. Pelajar. Kalau yang ma'rifah gimana? Kitabut thalibi. Ini sudah ma'rifah. Spesifik muridnya yang mana? Kalau kita artikan, buku murid tersebut. Kitabut thalibi. Nah. Ya, jadi untuk mudhaf ilaih bisa nakirah, bisa ma'rifah. Yang penting kaidahnya satu, yaitu majrur. Nah. Ya, jelas ya untuk mudhaf ilaih. Di sini ada contoh lain. Insyaallah. Ya. Meja guru. Apa jadinya meja guru? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Meja guru tersebut. Maktabul mudarrisi. Di maktabul mudarrisi ini mana mudhafnya? Maktabu mudhaf. Al-mudarris sebagai Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Baik. Mobil insinyur. Gimana, Sayyaratul muhandisi. Sayyaratul muhandisi. Ahsan. Mana mudhafnya? Sayyaratu. Sayyaratu. Muhandis di sini sebagai Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Baik. Terakhir. Anak kepala sekolah. Ibnul mudarrisi. Ibnul mudiri. Ibnul mudarrisi. Ibnul mudiri. Ibnul mudiri. Sahih. Ibnul mudiri. Mana mudhafnya? Ibnu. Ya. Mudiri di sini sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Nah. Baik. Tadi sudah ada beberapa contoh ya. Contoh yang lain. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya. Kalau tidak ada, kita ada kaidah yang kedua. Nah, ini mudhaf ilaih, kita simpan dulu di memori. Kaidah selanjutnya adalah al-munada. Al-munada. Namanya al-munada, nama kaidahnya. Munada itu apa sih? Munada itu yang dipanggil. Al-munada artinya yang dipanggil. Kata panggil. Kata panggil apa yang dipanggil? Kalau secara bahasa, secara harfiah, munada artinya yang dipanggil. Sehingga ya kalau dibilang sebuah kaidah, ya kaidah cara memanggil gitu ya. Tapi ini al-munada, mengenalkan al-munada. Fokusnya ke yang dipanggil. Baik. Gimana cara kita memanggil orang? Ya, kalau di Indonesia manggilnya pakai wahai. Ya, Wahai. Wahai kalian yang cinta perdamaian. Wahai kaum muslimin. Wahai Muhammad. Wahai Yasir. Kalau di bahasa Arab, dan kadang-kadang sebenarnya dipakai juga di bahasa Indonesia. Ini kita pakai ya. Pakai ya. Pakai ya. Ya Abi, ya Ummi, ya. Ya Allah. Ya Allah. Itu kan panggil ya. Ya Rahman.
Ya salam. Ya, ya-nya ini wahai. Ya, kita artikan sebagai wahai. Contohnya, kita mau panggil Muhammad. Mau panggil Muhammad. Ya plus Muhammad menjadi ya Muhammadu. Qalidna ba'di ya Muhammadu. Ya Ya Muhammadu. Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Ya Muhammadu. Muhammadu. Ada yang berubah ya? Ya, tapi sebelum kita bahas ada yang berubah, ini kita lihat pembagiannya. Yang pertama, ya itu harfun nida. Huruf yang kita pakai untuk memanggil orang. Harfun nida, huruf yang kita pakai, yang dipakai untuk memanggil. Namanya harfun nida. Iya. Ya Allah. Ya Ummi. Ya Abi. Ya Arhamar Rahimin. Ini ya ini harfun nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Ya. Kemudian bagian kedua adalah yang dipanggil. Ini al-munada. Al-munada. Yang dipanggil. Nida itu artinya panggilan. Al-munada artinya yang dipanggil. Nah, Nida artinya panggil. misalkan ya Aliyu, mana munadanya? Ali. Ali. Ali yang dipanggil. Baik. Kalau dari kaidahnya apa yang berubah di sini, Om? Menjadikan Tanwin. dhammah ya. Yang Tanwinnya tadinya hilang. dhammatain, Sudah. yang tadinya dhammatain menjadi dhammah saja, ya, dhammah biasa. Nahdhif at-tanwin. Kita hilangkan tanwinnya. Jadi nggak boleh kita bilang ya Muhammadun, ya Aliyun, ya Yasirun. Nah, ini nggak boleh. Kita hilangkan tanwinnya. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Yasiru. Nah, inilah kaidah untuk al-munada. Hanya satu, yaitu dihilangkan tanwin. Tanwin. Ya, ini munada mufrad ya, munada yang masih satu kata. Kaidahnya begini, dihilangkan tanwinnya. Baik, jelas untuk munada, ada pertanyaan? Wadih. Wadih, Ustaz. Wadih. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar hamzatul wasl, kita sudah belajar mudhaf ilaih. Kemudian ini ada al-munada. Kaidah yang terakhir. Ya, kaidah yang terakhir adalah kaidah hamzatul wasl. Hamzah wasl. Ada yang sudah pernah dengar hamzatul wasl? Belum pernah ada yang dengar? Pernah Ustaz. Kalau di Pernah, depan ya, dibaca, kalau di tengah nggak dibaca. Ya. Biasanya di pelajaran tajwid ini dibahas. Ada hamzatul wasl, ada hamzatul qat'i. Ada hamzatul wasli atau hamzah wasl, ada hamzatul qat'i atau hamzah qat'. Hamzatul wasl itu yang bentuknya tidak ada kepala hamzahnya. Ini kalau Anda bandingkan, hamzatul wasl, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia tidak ada
kepala hamzah. Ra'sul ain, kepala ainnya tidak. Tapi kalau hamzatul qat'i atau hamzah qata', dia ada kepala hamzahnya di atas maupun di bawah. Ya. Kalau A dan U dia di atas, tapi kalau I dia di bawah. Nah, hamzatul wasli dan hamzah al-qat'i. Yang pertama dari ciri-ciri dulu perbedaan antara hamzatul wasli dengan hamzatul qat'i. Ya. Hamzatul wasli tanpa kepala ain. Tapi hamzatul qat'i ini menggunakan kepala ain, ra'sul ain, kepala ain. Di atas maupun di bawah untuk yang kasrah. Nah, jelas untuk hamzatul wasl dan qat'i ini perbedaannya. Diulang Ustaz, apun sinyal saya lagi hilang-hilang terus nih Ustaz. Taib. Iya tadi kelempar Ustaz, nggak tahu jadinya tuh tadi kehilangan. Skip. Nah, jadi ketika pembahasan hamzatul wasli ini kita ingin membedakan dulu antara hamzatul wasli dengan hamzatul qat'i dari segi penulisan, ciri-cirinya. Apa bedanya? Nah, dari segi penulisan, hamzatul wasli adalah hamzah yang ditulis alif. Dia alif saja. Tidak ada kepala hamzahnya. Tapi hamzatul qat'i dia adalah hamzah yang tertulis kepala hamzahnya. Ada kayak kepala ain di sini ya, atau di bawah. Jadi kalau ibu-ibu lihat ada alif, kemudian ada kepala ain di atas maupun di bawahnya, berarti ini hamzah qata'. Hamzatul qat'i. Tapi kalau ibu lihat alif, ya. Tapi kalau ini alifnya bisa dibaca i, ya bisa dibaca a, ya, itu berarti bukan alif, tapi dia hamzatul wasli. Ya, hamzatul wasli. Nah, ya, jelas dari segi penulisan ini wadih. Ya, jadi jangan dibilang alif ya. Kadang-kadang orang bilang alif. Kalau alif itu tidak bisa dibaca. Kalau ada bentuknya alif, tapi kok dibaca a, i, u, ini berarti hamzatul wasli. Baik. Sekarang bagaimana cara membaca hamzatul wasli? Kaidahnya bagaimana? Yang pertama untuk hamzatul qat'i itu sudah jelas. Ya, hamzatul qat'i biasanya pasti ada harakatnya. Jelas membacanya di awal dan di akhir, di tengah sama untuk hamzatul qat'i. Kalau dia tertulis a, dibacanya a. Di tengah berarti dibaca tetap a. Ditulis u, di tengah pun dibacanya u. Tidak ada masalah untuk hamzatul qat'i. Dibaca seperti biasa. Tapi kalau hamzatul wasli, hamzah yang tidak ada kepala ainnya ini, cara membacanya khusus. Karena tidak dikasih harokat hamzatul wasli itu. Ya. Kalau ibu temukan hamzatul wasli dan dia isim di awal kata, kalau dia isim berarti dibacanya dengan kasroh. Ibnun, ismun, itu semua hamzatul wasl. Tidak dikasih harakat. Tapi gimana cara bacanya? Cara bacanya pakai kasroh untuk isim. Kecuali kalau dia alif lam. Ya. Kalau dia alif lam, ini hamzatul wasli juga. Alif lam ini sebenarnya bukan alif ya, tapi hamzah ini. Karena kita baca a. Nah, ini kalau dia al, berarti hamzah wasalnya dibaca dengan fathah.
Taib. Jelas cara bacanya untuk isim? Insyaallah. Ya, untuk isim dibaca kasroh. Semua isim dibaca kasroh. Hamzah wasalnya di depan. Kecuali untuk alif lam. Untuk alif lam dia dibaca fathah. Kalau dia di awal kalimat. Ya. Dan shot ini cuma ciri-ciri aja ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Jadi jangan dijadikan patokan. Kepala shot kecil ini kadang-kadang ada dan sering tidak ada. Jadi ini cuma ciri-ciri yang kadang-kadang muncul aja. Biasanya di Quran. Baik. Tadi ini hamzatul wasl di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat bagaimana? Ya, kalau di tengah kalimat kita bisa wasl saja. Bisa kita wasalkan saja. Kita lewat ya. Kita anggap dia tidak ada. Ya, tadi Ibnul Mudarrisi, tapi kalau di tengah-tengah kita bisa bilang Aina Ibnul Mudarris. Aina Ibnul Mudarrisi. Qallidna ba'di Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarris. Ibnul Mudarrisi. Nah, ini kalau di awal ya, kita baca kasrah. Tapi kalau di tengah-tengah, hilang dia. Tidak dibaca. Aina Ibnul Mudarrisi. Aina Ibnul Mudarrisi. Ainal mudarrisi. Aina Ibnul Mudarrisi. Aina Ibnul Mudarrisi. Jadi hilang. Tidak dibaca. Mirip seperti mas muka. Mas muka itu dua kata. Ma ismuka. Tapi karena dia di tengah, hamzahnya tidak dibaca, langsung mas muka. Tahu mas muka ya? Mas muka, siapa namamu? Nah, itu kan tulisannya ismuka aslinya. Mana ini? Aslinya ma ismuka. Cuman karena ini hamzah wasal, bacanya langsung mas muka. Siapa namamu? Baik. Ya, inilah 3 kaidah yang kita akan ambil, sudah ambil ya hari ini. Dari mudhaf, mudhaf ilaih, kemudian ada al-munada, dan terakhir ada hamzatul wasl. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan dulu untuk kaidah-kaidah. Nah, tidak ada. Ustaz Afwan yang Ustaz Afwan enggak? yang tadi yang Yang tadi yang mana? yang ini siapa dulu? Ini ada dua. Oh, ada 2 ya. Umum Muhammad dulu silakan. Iya tadi kan saya skip tuh Ustaz, hilang sinyalnya. Yang yang nida itu al-munada itu tadi kaidahnya apa aja Ustaz ya, nggak sempet ini tadi sempat kelempar saya. Al-munada. Al-munada itu kaidah untuk manggil orang ya. Kaidahnya hanya satu. Ya, Kaidah al-munada hanya satu. Yaitu munadanya orang yang dipanggilnya dihilangkan tanwinnya. Itu saja kaidahnya, dihilangkan tanwin untuk al-munada. Aslinya Muhammadun. Ya, tapi karena dipanggil jadi ya Muhammadu. Apanya yang hilang itu? Tanwinnya. Tanwinnya. Misalkan Aliyun dipanggil ya Aliyu. Ya Aliyu. Hamidun jadi Ya Hamidu. Ya Hamidu. Yasirun jadi Ya Yasiru. Ya Yasiru. Nah, jadi yang tadinya ada tanwinnya hilang. Nah,
Nah, baik, Ustaz. Terus. Satu lagi tadi siapa tadi? Ummu Jilan ya? Nah. Ustaz, mungkin nggak ya hamzah wasol itu ada fiil yang depannya hamzah wasol, Ustaz? Ada. Kalau begitu bacanya apa Ustaz harokatnya? Untuk fiil, tapi ini hanya tambahan informasi ya. Untuk fiil hamzatul wasl dilihat harakat huruf yang ketiga. Dilihat harakat huruf yang ketiga. Biasanya ini ada di fi'il amr atau kata perintah. Seandainya huruf ketiganya itu dhammah, maka hamzahnya pun dhammah. Contohnya apa? Usjud. Sujudlah. Usjud. Bersujudlah. Kenapa dia usjud? Kenapa dia u? Karena huruf ketiganya, jimnya, itu dhammah. Usjud. Biasanya kan alifnya nggak ada harokatnya tuh. Tapi kan kalau jimnya ada. Ju. Ini berarti usjud. Kalau dia harokat ketiganya, alif dan kasrah, berarti hamzah wasalnya juga dimulai dengan kasrah. Nah, ini kalau fathah dan kasrah sama ya. Dua-duanya berarti hamzah wasalnya dibaca dengan kasrah. Contohnya apa? Iftah. Ini cuma tambahan informasi tapi ya. Contohnya. Belum pelajaran ya Ustaz. Belum pelajaran. Ini agak loncat juga. agak expand jadinya. Ini contohnya iftah. Kan alifnya tidak dikasih harokat itu. Tapi karena taknya dia menggunakan fathah, kita tahu berarti ini bacanya iftah. Seperti baca Quran aja ya Ustaz ya. Kayak baca Quran persis. Ya. Ini seperti baca Quran. Yang dikasih harokat biasanya cuma ininya kan. Berarti gimana bacanya ini? Usjud. Usjud. Syukron Ustaz. Afwan. Nah, yang ini cuma tambahan informasi. Baik, ada lagi? Khalas? Semua kaidahnya wadih? Wadih Ustaz. Wadih. Baik. Ya, kalau ada yang ragu-ragu, pengen pastikan aja, ditanyakan ya, biar tidak setengah-setengah, antara ada yang nyangkut gitu. Ya, oke, kita masuk hewar, kita akan praktikkan beberapa kaidah yang ada dengan hewar di sini antara Sa'id, Yasir dan Ali. Hewar di sini antara Sa'id, Yasir dan Ali. Baik. Walidna ba'd. Akitabu Muhammadin hadha Yasir. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, hadha kitabu Hamidin. La. Hadza kitabu Hamidin. Apa maksudnya kitabu Muhammadin hadha? Apakah ini kitabnya Muhammadin? Yasir. Kitab Muhammad Yasir. Nah, pertama mana mudhaf dan mudhaf ilaih di sini? Mudhafnya kitabu. Mudhafnya kitabu dan mudhaf ilaihnya Muhammadin. Ya, ini mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Ahsan. Kemudian ada lagi kaidah ini, al-munada ya. Mana yang al-munada di sini? Ya. Iya, di depan. Al-munadanya berarti yang dipanggilnya ya. Yasir. Oh iya Yasir. Nah, makanya dia tadinya Yasirun jadi Jadi Yasiru.
Nah, ahsan. La hada kitabu Hamidin. Ya, apa maksudnya? Bukan, ini kitabnya Bukan. Hamid. Bukan, ini kitabnya si Hamid. Ini kitabnya Hamid, Hamid. bukan Hamid. bukunya Muhammad. Oh, kalau gitu Said nanya lagi, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya? Di mana kitabnya si Muhammadin? Muhammadin? Ikuti, aina Aina kitabu kitabu Muhammadin? Aina Kitabu kitabu Muhammadin Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Huwa huwa 'alal maktabi hunaka. Apa maksudnya itu? Di mana kitabnya Di Muhammad? mana kitabnya Di mana Muhammadin? kitabnya Muhammad? Kitabnya Kemudian? Muhammad di atas meja di sana. Ya, Kitabnya ya, dia di di atas sana. meja ya, Meja. yang di sana. Di sana. Huwa ini kembali ke kitab, ya kan? Ya, kitab. Huwa 'ala al-maktabi hunak. Ya, dia ada di atas meja di sana. Di sana. Kemudian Said nanya lagi, aina daftaru Ammarin? Aina Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa Ala maktabil mudarrisi. Apa maksudnya? Di Mana bukunya si Ammarin? Di mana Si buku Ammar. tulis si Ammar? Kemudian? Buku tulis Ya, Ammar jadi di atas Dia ada di meja. atas meja guru. Kepala Pak guru. sekolah. Kepala sekolah. Guru apa kepala sekolah ini? Biar pengajar. Guru. Guru ya? Di mejanya guru. Nah, punya guru. Kalau kepala sekolah apa, Om? Mudiri. Al-Mudiri. Mudir. Ini mudarris, pengajar. Ya, mungkin besok jadi kepala sekolah. Tapi masih pengajar yang ini. Amin. Ya, Wa ala maktabil mudarris ya. Ini aslinya maktabul mudarrisi. Tapi dia ada ala. ada jar. Alam. Jadi ala maktabil Mudarrisi. jadi boleh ya mudhafnya. Kalau mudhafnya itu boleh berubah-ubah. Maktabul mudarrisi, maktabil mudarrisi, maktabal mudarrisi itu boleh. Tergantung konteks. Karena ada alif lamnya ya Ustaz. Untuk yang mudhaf ya, untuk yang sebelah kanan. Iya. Nah, itu bisa berubah-ubah. Yang nggak boleh berubah itu yang kiri, yang mudhaf ilaih. Ini yang selalu Majrur. Adapun mudhaf dia bisa berubah-ubah harokatnya sesuai dengan kebutuhan. Konteksnya. Sesuai konteks. Baik. Ya, kelas. Said nanya lagi. Ya, Said nanya barang orang terus. Qalamu man hadza ya Aliyu. Qalamu man hadza ya Aliyu. Ya Aliyu. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Apa maksudnya itu? Pena siapa ini wahai Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Kemudian? Ini penanya Pak Guru. Ini Adalah penanya Pak Guru. Penanya pengajar. Sahih? Kemudian perhatikan di qalamu man. Ini qalamu kenapa hilang tanwinnya? Karena mudhaf. Karena dia mudhaf. Ya, qalamu di sini juga mudhaf. Qalamu man ini mudhaf juga. Mudhaf ilaihnya man, ya. Tidak bisa diubah ya, man. Majrurnya ya, tetap man. Fi mahalli Jar. jar. Ini yang dia majrur, tapi karena tidak bisa berubah, ya cuma fi mahalli jar aja, cuma seolah-olah majrur. Tempatnya harusnya majrur, tapi dia tidak bisa berubah. Tetap man ya, bukan mani. Nah, baik.
Kemudian aina haqibatul mudarrisi. Aina Aina haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya Iya, tahta tahtal maktabi. maktabi. Apa maksudnya? di mana Di mana tasnya Pak Di Guru? mana tas guru itu? dia Dia ada di Tas atas guru meja. itu di bawah Di bawah meja. Iya, di bawah meja. Ya, hiya, kenapa hiya tas bukan huwa? guru itu di bawah meja. Tas Hakibat tasnya Karena muannas perempuan, itu. muannas. Karena muannas ya. Tas Karena muannas pakai hiya. hiya Kemudian tahtal maktabi. pakai hiya. Kenapa ini tahtal maktabi? Bi, kenapa majrur? Karena ada huruf ada jar tahta. Karena ada huruf tahta. Karena alif lam ini. Yang bilang karena mudhaf ilaih sahih. Nah, Iya, tahta, mudah-mudahan. tahta itu bukan huruf jar. Isim. Tahta kita sebut sebagai zaraf. Torof. Ya, zarful makan. Zarful makan. Nah, ini dicoret-coret ya. Zarful makan itu isim, jadi bukan huruf. Isim yang menunjukkan tempat. Tahta, amama di depan, khalfa di belakang, fauqa di atas. Ini disebut zarful makan. Nah, apa bedanya sama huruf jar? Itu mirip sama huruf jar. Nah, memang sama-sama membuat setelahnya majrur. Tapi zarful makan ini isim, sedangkan harful jar dia huruf. Ya, kemarin sudah belajar ya, ada huruf, isim, dan fi'il. Ada huruf, ada isim, ada kata kerja. Kalau isim, maknanya jelas. Tahta itu di bawah, dan selalu artinya di bawah. Kalau huruf jar, karena dia huruf, maknanya kadang-kadang tergantung dengan kalimat. Ya, memang ada makna yang sering dipakai, ada makna yang kita tahu. Tapi kadang-kadang makna ini bisa berubah. Tergantung dengan kalimatnya. Inilah bedanya huruf dengan isim. Huruf itu maknanya kadang-kadang bisa berubah. Tapi kalau isim, maknanya jelas. Baik. Dari segi i'rabnya sekarang. Fil baiti, al baiti ini majrur karena memang ada huruf jar. Ya, harfu jar dan majrur. Tapi kalau tahtal maktabi, ya, zarful makan, zaraf, ini isim. Kalau dia isim, ya, berarti dia kasrahnya karena mudhaf dan mudhaf ilaih. Tahtanya mudhaf, maktabinya mudhafun ilaih. Untuk zaraf seperti itu memang. Nah, ya, jadi sama-sama majrur ya. Kalau mau dibikin simpel sama-sama majrur, cuman bedanya kalau harfu jar dia majrur karena harfu jar. Tapi kalau yang zaraf ini dia majrur karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, Ustaz, kalau joroful makan itu maksudnya yang ditentukan tempat, maksudnya gitu Ustaz. Zarful makan itu menunjukkan tempat. Isim yang menunjukkan tempat. Ya, tahta. Dan i'rabnya nggak bisa berubah ya Ustaz ya? Iya, selalu fathah dia akhirnya. Tahta, fauqa. Fauqa itu di atas. Amama ya Ustaz. Amama di depan. Ya, nanti ada juga insya Allah pembahasan amama.
Ustadz Afwan, kalau mudhof itu kan benda yang disandarkan. Kalau mudhof ilaih itu berarti ininya ya Ustadz ya. Yang disandarkan kepadanya. Kalau mudhof ilaih itu yang disandarkan kepadanya ya Ustadz ya. Mm-mm. Kalau mudhaf bendanya. Ya, ini beberapa zaraf ya. Beberapa zaraf. Amama, khalfa, khutta. Mereka isim ya, mereka bisa menjadi mudhaf. Ini kalau huruf jar nggak bisa. Mereka nggak sampai isim, cuma huruf aja. Baik, ini agak dalam Berarti Pak, bahasnya. Nah, tahta mabni ya Ustaz ya. mabni sahih. Mabni itu maksudnya tidak bisa berubah ya. Mabni selalu Ya, fathah. fathah terus ya Ustaz. Fathah terus. Ada lagi yang mau dipastikan? Ya, tapi kalau secara praktek ya sama dengan huruf jar gitu ya. Kata yang setelahnya menjadi majrur. Majrur. Baik. Kita praktek hiwar lagi. Kalau pertama, Ana di sini menjadi Said. Ini nggak ada yang tanyakan lagi ya? Ada yang mau dipastikan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau gitu hiwarnya, pertama ceritanya Ana menjadi Said. Kemudian Antuna yang menjawab. Ya, jadi Yasir dan Ali. Sudah siap? Ya, Ustaz. Insyaallah. Siap Ustaz. Baik. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La. La, hadza kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa Alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa Alal maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza Qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Iya Tahtal maktabi. Ahsan. Ya, gantian Antuna menjadi Sa'id, kemudian Ana yang jawab. Wahid, isnan, salatha. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamidin. Aina Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu Man hadza ya Aliyu. Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Nah, ada yang mau coba sendirian dengan temannya? Ya, Ummu Muhammad menjadi Sa'id. Sama siapa yang mau? Nah, ana Ustaz. Ibu Eti. Nah, Ummu Muhammad jadi Sa'id. Ana Said. Ibu Eti yang jawab ya. Silakan. Nah, Wahid, Ustaz. isnan, salatah. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Sahih, Ustaz. Baik. Sahih. Ahsan. Ya. Ada lagi yang mau coba? Ana mau Ustadz. Ummu Jilan. Satu lagi. Boleh saya Ustadz?
Ibu Ita, nah silahkan. Ummu Faiz ya. Ummu Jilan jadi Said, Ummu Faiz yang menjawab. Nah, silahkan. Kitabu Muhammadin hadza ya yasiru. لا هذا كتاب حامد Aina kitabu Muhammadin. هو على المكتب هناك Aina daftaru Ammarin. هو على مكتب المدرس Qalamu man hadza ya Aliyu. هذا قلم المدرس Aina haqibatul mudarrisi. هي تحت المكتب. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baik. Lancar-lancar ini Om ya, kayak orang Arab nih. Baik, terakhir. Kan lagi belajar bahasa Arab. Terakhir. Yang mau coba, silakan. Masih banyak yang belum ini sebenarnya. Ya, Ana Ustaz. Ibu siapa ini? Oh, Ibu Andini. Ya. Ibu Dini. Nah, terus Ibu Dini jadi Said. Kawannya Ana Ustaz. Ibu Reni. Ya, Ibu Reni yang menjawab ya. Wahid. Oh, kenapa ini? Siap ya? Napas dulu, napas. Ustaz. Baik. Wahid, isnan, salasa. Kitabu Muhammadin hadza ya yashir. La haza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa ala maktabi hunaka. Aina daftarun Amarin. Huwa ala maktabi mudarisi. Qalamu man hadza ya Ali. Haza qalamu mudarisi. Aina hakibatu mudarisi. Hiya tahta maktabi. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ahsantuna jami'an. Bagus-bagus Om ya. Ya, Masya Allah. Baik. Ini adalah hiwar dan penting sekali untuk latihan hiwar seperti ini. Ada orang Indonesia belajar bahasa Arab. Banyak seperti ini ya. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus yang belajar bahasa Arab tiap hari bertahun-tahun cuma bisa paham doang. Ya kan belajar bertahun-tahun ya, pasti paham dong ya. Tapi cuma bisa paham, cuma bisa dengar, cuma bisa baca dari buku. Ya, tapi belum bisa ngomong. Kekurangan kita sebagai pelajar dari Indonesia yang paling besar adalah takut ngomong. Ya, jadinya begitu ya, bertahun-tahun belajar bahasa Arab, sayang banget nggak bisa ngomong kalau ketemu orang Arab ya. Cuman bisa dengar, kalau dengar dia 100% paham. Ya. Kalau ngomong dia bisa, dia tahu kaidahnya. Masalahnya di mana? Kaidahnya paham sebenarnya. Mufradat dia menguasai banyak. Masalah dia cuma satu. Ya, kurang apa? Kurang praktek. Kurang pede. Ya, Kurang praktek. Ya. Kenapa bisa kurang pede, kurang praktek seperti itu? Karena takut salah Ustadz, malu-malu Ustadz. Iya makanya. Padahal kelas adalah tempat berbuat kesalahan. Salah. Cuman kelas tempat berbuat salah. Ya, kita tidak akan dijudge karena salah di kelas. Memang ini tempatnya belajar. Jadi, ya make mistake aja. Buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya di kelas. Ya, biar nanti ketika praktek tidak salah. Gitu ya Om ya. Nah, mumpung ada tempat untuk salah ya, kelas gitu ya. Nanti selesai kelas tinggal tobat. Ya. Maksudnya tobat itu tinggal pelajari kesalahannya biar terhindar dari kesalahan itu. Jadi kalau anak koreksi, ya kalau kita salah ucap, salah jauh di kelas itu biasa aja. Ya. Memang itulah tempatnya kelas ya, tempat untuk berbuat kesalahan. Nah, baik, ahsantun jami'an.
Ya, ini untuk hiwar ya. Untuk hiwar. Ada pertanyaan untuk hiwar? Kalau iya, Ustaz, kita masuk ke Afwan. beberapa Ini tamrin kan mungkin. Silakan. enggak cuman pertanyaan ini doang, Ustaz. Ustaz, Oh. sebenarnya kalau penulisan haja itu yang benar gimana ya, Ustaz? Pakai fathah tinggi apa yang kalau sahihnya yang mana? Penulisan haja itu, Ustaz. Penulisan haja. Kan kadang suka iya, yang paling umum pakai fathah yang tinggi. berdiri. Fathah berdiri. Fathah Di dalam tinggi. Al-Quran. Cuman Ana pernah dengar seorang ustadz ya yang terkenal dengan ilmunya ya jelas. Beliau juga tidak menyalahkan yang menggunakan fathah biasa. Jadi fathah berdiri itu untuk membantu, kalau di Al-Quran kan penting panjang pendek ya kan. Jadi kalau di Al-Quran pasti dengan fathah berdiri. Dan afdalnya memang kalau untuk hadza menggunakan fathah berdiri. Karena kalau dilihat buku-buku gitu ya, buku-buku yang resmi, buku-buku yang dikasih harokat, yang kalau buku kan pasti ada tim naskah gitu ya. Itu mereka pun menggunakan fathah berdiri. Jadi ya pakai fathah berdiri aja paling aman. Berdiri ya, Ustaz. Ya, terkadang kan di buku-buku kayak latihan suka kalau nulis haja tuh hajanya yang miring gitu ya, Ustaz ya. Di buku-buku latihan yang mana nih? Buku ini? Enggak, terkadang kayak ini hajanya. Kalau di sini malah nggak dikasih harokat ya. Karena ibu sudah tahu bacanya haja. Nggak dikasih harokat, kita tapi di kan sini tahu bacanya 2 harokat kan, Ustaz. Iya, kita kadang di sini itu tidak kasih harokat karena untuk melatih. Jadi benda-benda atau kata-kata yang ibu udah tahu harokatnya, kita hilangkan harokatnya untuk melatih itu. Masalah kalau takutnya kalau latihan salah nulis gitu, Ustaz. Sahih, iya. Hajanya miring atau berdiri gitu kan, biasa takut dari tulisan suka dinilai kan, Ustaz ya. Sahih. Ya kalau untuk pembelajaran saran Anda mending pakai alif kecil atau fathah berdiri. Alif fathah berdiri ya, Ustaz ya. Fathah berdiri. Karena biar 2 harokat gitu ya. Nah, Ustaz. Tayyib. Afwan. Ada lagi? Dan Ibu bisa lihat ya untuk hadza di awal-awal itu kalau nggak salah. Di hadza kitabun hadza qalamun. Itu masih kita kasih harokat ya, masih kita kasih fathah kecil itu di bab pertama. Tapi makin ke sini ya makin tidak ada harokatnya ya. Karena memang untuk latihan buku-buku bahasa Arab, buku-buku pelajaran, novel, koran itu tidak pakai harokat. Kenapa bisa baca? Karena dia sudah belajar kaidah. Ya, tahu kapan pakai dhamma, tahu kapan pakai kasrah. Salah satunya dengan belajar mudhaf ilaih. Ya, tahu kalau dia mudhaf ilaih pakai kasrah dan lain-lain. Ya, mungkin nanti bisa Ana tunjukkan di akhir atau di kesempatan lain bentuk koran Arab ya, atau buku-buku dalam bahasa Arab. Ntar diingatkan aja. Baik. Ini setelah kita hiwar bolak-balik ya, harusnya tahu jawabannya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Sambil dilihat bukunya, tidak masalah. Aina kitabu Muhammadin. Ya, sesuai dengan cerita, Aina kitabu Muhammadin. Ya, jama'atan saja. Di mana bukunya Muhammad? Wa alal maktabi. Wa alal maktabi hunaka. Wa alal maktabi, ahsan. Aina daftaru Ammarin? Wa alal maktabil mudarrisi. Wa ala maktabil mudarrisi. Nah. Aina haqibatul mudarrisi? Iya tahta maktabi. Iya tahtal maktabi. Nah, ini mudah ya. Kemudian kita mungkin akan praktek ini untuk terakhir ya, mudhaf dan mudhaf ilaih.
atifil kalimatul ula ila tsaniyah. Jadi ada dua kata. Kita buat kata yang pertama ini menjadi mudhaf dan kata yang kedua menjadi mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Contohnya ada kitabun Muhammadun. Nah, mudhaf ilaih jadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kemudian ada maktabun dan al-mudarrisu. Dijadikan mudhaf ilaih menjadi Maktabul maktabul mudarrisi. mudarrisi. Jadi kalau kata keduanya pakai tanwin, ya di sini pakai tanwin. Kalau di sini pakai alif lam, berarti di sini juga pakai alif dan al. Baik. Dari Nisa. Sebelah kanan, qalamun hamidun. Nisa ada. Ya, kita loncat dulu. Ibu Dini. Ya Ustaz. Qalamu Hamidin. Qalamu hamidin. Sahih. Ya, hamidun jadi hamidin. Ibu Eti. Baitun Abbasun. Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Ahsan. Ummu Faiz. Ghurfatun Aliyun. Urfatu aliyin. Ghurfatu Aliyun. Ahsan. Leandra. Daftarun Sa'idun. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Nah. Ummu Jilan. Mindilun Yasirun. Mindilu yasirun. Yasirin. Mindilu Yasirin. Ahsan. Sahih. Ibu Reni. Qamisun Ammarun. Qamisu amarin. Qamisu Ammarin. Nah. Ibu Rika. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Sahih. Sarah izin. Ummu Muhammad. Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Baik, ada yang belum? Berikan belum Ustaz? Beliau izin. Baik. Izin nyimak maksudnya. Nah, sudah ya. Misalnya. Baik. Ya didoakan juga umur Rika mungkin biar segera diberikan kesembuhan. Kepalanya pusing habis tertabrak motor. Nah, baik. Sisanya ya insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Biar tidak terburu-buru ya. Jadi mungkin ada beberapa tamrin di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini semua praktek tentang mudhaf ilaih. Kemudian ada praktek al-munada dan ada praktek hamzatul wasl dari apa yang sudah kita ambil pada hari ini. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk PR-nya tidak ada PR hafalan, tapi silahkan buat 3 kalimat sempurna. Buat 3 kalimat sempurna yang di dalamnya ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Harus sempurna ya. Jadi nggak bisa kalau cuman bilang baitu Abbasin 1, 2 qalamu Hamid. Nah ini tidak sempurna. Ini tidak sempurna. Maksudnya sempurna gimana? Harus bisa titik. Ya, kalau cuma bilang qalamu Hamidin, ya ada apa dengan qalamu Hamidin? Misalkan hadza qalamu Hamidin. Nah, ini baru bisa titik. Atau baitu Abbasin
Jamilun. Jadidun. Jadidun. Bisa. Atau ghurfatu aliyin jamilatun. Boleh. Nah, jadi paham ya maksudnya harus sempurna ya. Atau hadza daftar Sa'idin. Bisa juga dengan kata tanya. Aina mindilu Yasirin? Aina miftahul baiti? Ila akhirih. Jadi 3 kalimat sempurna silahkan dibuat, kemudian ditulis dan dilampirkan di classroom. Nah, kaidahnya mudah penilai semua Ustaz ya? iya, cuma mudhaf dan mudhaf ilaih saja. 3 contoh kalimat sempurna yang di dalamnya ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Karena pekan depan, insya Allah kita akan membahas tentang membuat kalimat sempurna. Jadi akan berkaitan. Baik, ada lagi? Ya mungkin Cuman tambahin 2 3 aja, ini Ustaz, kita ya? habiskan sekalian ya. Jamaatan saja bareng-bareng. Dukanun at-tajiru jadi Dukanut tajiru. Dukanut tajiri. Baitun al-muhandisu jadi Baitul Baitul Muhandisi. Baitul muhandisi. Ismun al-waladu. Ismul waladi. Ismul waladi. Ismul waladi. Kitabullah. Kitabullahi. Kitabullahi. Bintun at-tabib. Bintu tabibi. Bintu tabibi. Miftahun as-sayyarah. Miftahus Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Nah, ini sudah selesai. Sampai 2. Jadi insya Allah nanti pekan depan mungkin ada pembahasan kaidah sedikit dan lanjut tamrin 3. Nah, tidak ada yang nanya kayaknya ya. Sudah? Oh iya, maksudnya PR-nya cuma bikin 3 doang ya Ustaz ya? 3 kalimat doang. Cuma 3 kalimat aja. 3 kalimat. Oh, nah. Ada lagi? Sudah jelas PR-nya? Jelas, Pelajarannya Ustaz. juga sudah jelas? Wadi, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Ya, kalau begitu kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.